ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu. Apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Setiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Ini apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Ini nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue. Mari kita cerita lagi. Gue mau cerita waktu itu gue pernah dinasihatin sama ibu-ibu yang gue gak kenal di stasiun gara-gara gue ngomong kasar. Jadi contoh ya. Jadi ceritanya gue berdua nih sama temen gue lagi nunggu temen gue satu lagi yang emang hobinya ngaret nih. Gue nunggu di stasiun. Duduklah nih kita. Ini sebelum corona. Jadi bangkunya tuh didudukin sama 3 orang. Ini temen gue, ini ibu-ibunya. Jadi kita duduk sampingan nih, gue sama ibu-ibunya. Terus ngobrol lah nih kan, nungguin temen gue yang lama banget, naujubillah. Padahal rumahnya deket nih, Kelapa 2. Terus lagi ngobrol-ngobrol. Terus gue itu pada saat itu tuh kalau ngomong selalu belakangnya ada kata-kata kasarnya kayak anjing atau bangsat gitu. Tolong jadi contoh ya. Nah temen gue juga begitu. Jadi kita ngobrol berdua nih selalu saut-sautan dengan kata-kata kasar belakangnya. Pas dia asik-asik ngobrol, tiba-tiba gue colek nih sama si ibu-ibu. Gue pikir mau ditanya soal ini jurusan ini naik kereta apa gitu, karena biasanya kan suka kayak gitu kan kalau di kereta stasiun gitu. Terus pas dicolek ditanya sekolah di mana dek gitu. Terus gue bilang lah dengan bangganya, gue sebut gue sekolah di madrasah gitu. Gue di sekolah di saya sekolahnya di Man 13 bu gitu. Terus di sini di Lenteng, gue bilang gitu kan. Terus ibu-ibunya langsung bersabda, perempuan pakai kerudung sekolah di madrasah, kok ngomongnya kasar banget sih? Siapa yang ngajarin? Emang di sekolahnya diajarin ngomong kayak gitu? Terus seketika gue langsung nengok sama temen gue yang kayak, aduh salah ngomong nih kita berdua. Sumpah di situ gue malu banget. Kayak di situ gue cuma bisa diem berdua sama temen gue dengerin si ibu-ibu yang ngomong. Nah masalahnya nih ibu-ibu ngomong agak lumayan kenceng. Jadi tiap orang yang lewat itu pada nengok ke gue sama temen gue semua kayak, nih gue lagi berasa anak dimarahin sama emaknya gitu kan. Terus selesai ibu-ibu yang ngomong, ya udah seperti biasa gue juga minta maaf gara-gara mungkin ibunya keganggu sama kata-kata kasar gue sama temen gue. Terus tiba-tiba karena itu posisi awkward banget nih, ibu-ibu diem doang, gue juga berdua sama temen gue diem-dieman doang. Bahkan kita ngobrol di chat jadinya gitu kan, di WA. Terus ya udah akhirnya ada kereta lewat, gue naik berdua sama temen gue, bodo amat itu jurusan kemana. Terus gue akhirnya nungguin temen gue di stasiun berikutnya karena malu banget saya gue di situ diem-dieman doang tuh ibu-ibu.